pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk kita pada siang hari ini kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral yang berhubungan dengan seorang pejabat ya. Memang dia bergerak di bidang untuk penanggulangan bencana. Nah, ini dia karena dia viral, karena terlibat dalam suatu case korupsi, dan dalam penanganannya pun juga menjadi suatu dilema karena ini kan dia selain pejabat juga ada di struktural militer, sehingga di sini ketika dia ditangani pun sempat timbul polemik apakah ini masuk kewenangannya si militer atau memang murni masuk ke kewenangannya si pejabat pemerintahan korupsi atau KPK. Seperti itulah dalam membahasnya saya pun tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika kan begitu. Nah, kalau Erika sempat baca sedikit ya terkait dengan berita ini, kan memang case-case itu korupsi ini kan memang yang menjadi trending di kita punya negara ya di Indonesia, karena memang ini betul-betul melibatkan pucuk pimpinan plus juga ada di bagian dari seorang yang memang itu memang ya militer juga. Nah, lalu begini, apakah sekarang Erika, katakanlah misalkan ini suatu pejabat yang memang dia itu ada di struktural militer. Kalau mereka sendiri sebetulnya kalau case korupsi itu, apakah Erika memang melihatnya itu, oh ya ini kalau memang yang nggak ada perbedaan sih, mau militer, mau orang sipil, mau cuman pejabat pemerintah biasa, ya lah inti ini korupsi ya, ya sudah, ini istilahnya apa, tiap ditangani ya oleh istilahnya apa pihak KPK ataupun yang memang berwenang untuk itu. Gimana Erika? Eh, aku tadi sempat sempat baca beberapa berita, tapi ini media online. Jadi kalau media online biasanya seperti biasa, beritanya pasti pendek-pendek kan gitu, dan itu nggak komplit. Cuman dari aku baca itu sepertinya ada kejadian tangkap tangan toh, terus habis gitu di waktu tangkap tangan itu ternyata ada beberapa em, oknum dari TNI yang posisinya masih aktif kan itu. Jadi yang di apa yang dipermasalahkan adalah KPK menangkap oknum TNI ini gitu kan, mestinya itu bukan kewenangannya dia. Cuman kalau aku pribadi sih lihatnya cuman mungkin waktu waktu em, apa em, melakukan investigasi itu mungkin nama mereka belum muncul waktu itu ya. Jadi KPK sendiri mungkin ngerasa oh ya udah nanti kita investigasi atau eh, apa sih istilahnya, kalau kalau di sini tuh orang ditungguin itu loh apa bahasanya jadi lupa. Jadi waktu mungkin waktu waktu akhirnya ada kasarannya apa, kalau orang Jawa bilang grebekan, kalau pas waktu digerebek ternyata waktu itu ada beberapa oknum TNI. Kalau aku bilang sih mestinya nggak perlu dipermasalahkan ya, tinggal aja eh, ya udah kalau itu saatnya TNI ya udah tinggal dilimpahkan ke apa departemen mereka sendiri kan gitu. Jadi nggak usah bingung sampai sampai akhirnya rame, sampai akhirnya minta kalau aku yang baca sih minta presiden kita untuk turun tangan gitu kan. Kalau aku bilang ya udah gampang aja, kalau desanya ketangkap waktu itu seandainya kasarannya itu adalah operasinya dari pihak pihak KPK atau mungkin dari kepolisian gitu ya. Kalau seandainya itu ada beberapa oknum yang mungkin bukan kewenangan mereka ya, tinggal melimpahkan ke departemen masing-masing seperti itu. Kalau aku sih bilang, jadi mestinya sih gampang sih ya, nggak perlu sampai sampai serame dan seviral itu kan. Kasihan juga presiden lo, kerjanya banyak, masih juga ngurusin yang begini-begini kan ribet gitu loh. Maksudnya Iya ya udah sih. terang-terang aja, kalau seandainya ketangkap ya udah, seandainya kelihatan oh ternyata dia adalah salah satu personel yang masih aktif, ya udah seandainya itu mungkin dari
kalau polisi juga mungkin ada polisi militer ya yang menganu, yaudah tinggal dikasih ke polisi militer. Terus kalau seandainya dari TNI juga mereka ada departemennya sendiri, tinggal dilimpahkan ke mereka, kan udah selesai gitu loh. Nggak usah juga sampai sampai rame kan gitu. Jadi kalau aku bilang itu udah ada bagiannya masing-masing sih. Kalau aku bilang seperti itu sih. Cuman aku nggak tahu mungkin di balik itu ada cerita lain juga aku nggak tahu, karena aku bacanya sih dari beberapa yang aku tangkap seperti itu gitu loh. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau mereka sebenarnya ya itu istilahnya harusnya tidak menjadi isu yang viral ya, karena memang ya pasti itu pasti ada yang bagiannya yang memang untuk memproses itu, karena mereka itu yang Iya. ditemukan sama pihak KPK, ya berarti nanti KPK juga akan memberikan dulu kepada badan yang berwenang dulu ya untuk diadili secara istilahnya yang tingkat pertama, karena kan pasti juga Iya. kayak kan kalau dalam istilahnya orang bilang dalam suatu struktural militer itu ada namanya nanti etikanya untuk disidangkan kan begitu. Jadi ada kayak sidang secara internal dulu, lalu kemudian barusan nanti itu bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke KPK ini, kemudian nanti barusan kemudian melakukan proses lagi kan seperti itu Erika. Jadi memang ada tahapannya Iya. kan begitu. Oke. Lalu begini Erika, kan memang berarti kan corruption ini sebenarnya ya istilahnya sudah menjadi ya case-case yang sudah tidak habis akan kita bahas, karena memang kan case itu kan memang sebetulnya udah dibentuk KPK pun juga ya si ono aja sih yang berani korupsi kan begitu Erika. Lalu gini pertanyaan saya, apakah sebetulnya Erika istilahnya ya perlu nggak sih kita itu sudah mulai kayak orang bilang itu menganu ya merehabilitasi ataupun istilahnya memperbarui ya atau orang-orang yang memang itu duduk di sektor baik itu pejabat militer itu pun, karena ini kan eh, kayak semacam ada suatu culture ya ini kayak memang itu kok sepertinya itu sangat sulit berubah. Nah, karena kan kalau itu sudah ada KPK udah pasti, dan kalau kita lihat dalam undang-undang korupsi pun itu kan dia sanksinya juga lumayan, ya bukan lumayan ya cukup memberatkan. Lalu begini, apakah itu sebenarnya tidak ya Rika, apa tidak menimbulkan suatu efek jerah? Atau kedua juga apa sih rasionya kenapa orang itu sampai berani-berani korupsi, kemudian juga padahal dia juga seorang pejabat yang ada kewenangan itu apa? Karena kan kalau tinjau secara finansial ya bintang itu kan ya harusnya dia sudah mumpuni secara ekonomi. Gimana Erika? Kalau dari aku sih, aku ngomongnya sih, kalau kalau masalah korupsinya sih, kalau orang orang sekarang sih di mana ada kesempatan ya pasti dilakuin kan gitu. Jadi kalau aku bilang sih ya, eh, ya gimana caranya supaya jangan sampai ada kesempatan untuk orang-orang itu korupsi kan gitu. Salah satunya sih kalau aku bilang gitu tadi kok, yang Koko bilang, mungkin para pejabat yang yang menangani itu bisa di rolling. Jadi mungkin nggak cuman periodiknya panjang ya. Jadi mungkin tiap tiap 6 bulan ada rolling. Jadi kalau kalau otomatis kalau periodiknya semakin pendek itu kan, eh, kalau seandainya ada kasus korupsi terus mungkin ada yang nyuap gitu-gitu kan, kalau seandainya rollingnya cepat cuma 3 bulan atau 6 bulan, begitu case-nya itu naik, pejabatnya udah ganti. Jadi dia kasarannya kalau mau nyuap pun ya orangnya udah berubah kan gitu. Jadi dari situ itu mungkin mungkin bisa perlahan-lahan, mungkin prosesnya perlu butuh waktu agak panjang sih, cuman paling nggak kalau nggak kita mulai dari sekarang ya ya akan terus seperti ini gitu loh. Jadi kalau aku bilang ya, salah satu pencegahan itu ya rolling, durasi rolling yang cepat. Jadi begitu begitu dia menjabat jabatan tertentu, mungkin terutama yang menyangkut untuk kayak penyelidikan yang gitu-gitu, yang fatal kan yang di bagian-bagian seperti itu, yang bagian-bagian fatal itu yang rollingnya lebih pendek, jadi per 3 bulan atau 6 bulan. Jadi dia untuk penegakan hukumnya jadi lebih konsisten kalau aku bilang kayak gitu. Ya, jadi kayak orang bilang itu anu ya
lebih sistemnya itu lebih dipercepat kayak untuk perpindahan ataupun rollingnya untuk ganti posisi ya. Berarti ya maksudnya Hmm. jangan sampai kemudian terlalu lama di sana karena itu juga akan mempengaruhi karena pasti ada kayak orang bilang itu power syndrome ya. Jadi wah karena dia mungkin Iya. masa lama di sana, kemudian dia sudah tahu wah celah-celahnya mana, lalu kemudian dia mulai memanfaatkan seperti itu Erika. Oh. Hmm. Nah, berarti kan kalau kita lihat lagi berarti di sini kan memang ada suatu kebijakan yang memang juga harus dikeluarkan kalau kita punya kepala negara ya. Karena kan kalau kita lihat memang ini kan suatu pucuk pimpinan dan itu pun juga pasti ketika dia duduk pun juga ada campur tangan dari kita punya kepala negara. Nah, apakah kemudian ya kita perlu nggak mereminder si kepala negara ini justru ya ini ya nggak harus masuk pensiun dulu ataupun nggak masuk usia yang itu dulu. Nah, jadi ada dimungkinkan itu dia di rolling. Karena kan kalau saya lihat selama ini kan pergantian pucuk pimpinan itu ya apa namanya utama bergantung kepada usia dia kerja. Katakanlah oh udah pensiun, ya udah mereka di istilahnya apa diturunkan dengan hormat kan. Nah, lalu kemudian apakah itu harus menunggu seperti itu? Lalu kalau kepengen ganti dengan cepat itu berarti kan harus ada yang namanya policy khusus dari kita punya kepala negara itu untuk segera merolling. Nah, itu apakah itu mungkin kalau kita lihat dari sistem negara kita dan dari juga kesibukan dari kita punya kepala negara ya, Rika? Gimana? Kalau itu emang agak susah, makanya aku bilang mungkin ada cara. Aku nggak aku sih mungkin nggak begitu tahu detail ya. Cuman eh, rasanya kalau kalau untuk mungkin di bagian-bagian yang mungkin bukan yang langsung yang tinggi kok, mungkin langsungnya apa ininya mungkin dimulai dari yang bawah dulu gitu. Karena biasanya kalau penyelidikan atau operasi tangkap tangan itu kan biasanya dari yang di di bagian operasional tuh. Jadi kalau aku bilang sih mungkin yang di bagian operasional dulu yang rollingnya cepat gitu loh. Jadi itu kan bisa mempengaruhi nanti kalau yang di bawah rollingnya cepat, otomatis eh, kasus-kasusnya itu biasanya belum sempat naik ke atas kasarannya gitu, sebelum sampai ke bapak-bapak yang di atas itu sudah selesai duluan gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih mungkin Hmm. mungkin bisa dimulai dari di bagian operasionalnya dulu. Gitu. Oke, jadi kalau istilahnya justru yang menjadi poinnya itu anu ya Rega ya di bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya bagian bawahnya cepat diganti ya dengan harapan juga oh istilahnya kalau orang baru pun juga pasti dia tidak pasti harus tetap mempelajari lagi kan. Kemudian juga oh dia nggak Iya, tahu oh celahnya apa. Kemudian dia nggak bisa untuk ngabari si komandan ini kira-kira oh ini bisa. Jadi nggak ada celah iya, untuk mereka itu TikTok begitu ya Rega ya kan begitu. iya. Oh, oke oke. Nah, untuk konklusinya nih, buat topik kita pada siang hari ini apa dari Erika? Silakan. Kalau dari aku sih, ya mungkin dari bagian masing-masing harus lebih lebih aware. Jadi kalau seandainya ada suatu operasi tangkap tangan dan mungkin anggotanya tertangkap, mungkin tinggal aja info ke eh, bagian yang menangkap kan gitu. Jadi kalau aku bilang sih bisa koordinasi lah, nggak perlu juga sampai sampai harus presiden kita turun tangan untuk masalah yang seperti ini. Kalau aku bilang seperti itu. Oke, kalau lebih baik saya saya kasih tambahan ya buat para pemirsa juga memang ini perlu disikapi dengan bijaksana dikarenakan memang ya semua lembaga sudah pasti ada suatu kebijakan yang memang itu pasti akan tetap menyesuaikan dengan masing-masing aturan yang ada di lembaga tersebut. Karena memang ya kalau orang bilang kalau yang memang menemukan pasti juga itu adalah lembaga yang berwenang yaitu KPK sendiri yang memang dia melakukan suatu upaya untuk istilahnya apa membersihkan ya negara ini dari pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi seperti itu ya guys. Oke. Oke, sudah nonton ya. Jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.